Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Mulyana, sebagai Ketua Bidang Istipa tahun 2023. Langsung. Baik, di sini saya akan mengulas sedikit tentang materi sistem reproduksi pada manusia. Oke, sesuai dengan materi yang kita laksanakan kali ini adalah pengembangan sel. Ada struktur dan fungsi organ reproduksi laki-laki, lalu struktur dan fungsi organ reproduksi wanita, serta aspek seksualisasi, fertilisasi, dan kehamilan. Oke, lanjut. Pengolahan sel, apa yang terjadi sel? Pengolahan sel adalah proses yang bagi sel menjadi dua sel lebih, yang mana sel ilustrasi gambaran ini. Oke, selanjutnya tujuan pengolahan sel salah satunya adalah pertumbuhan. Lalu ada perbaikan misalnya senyawa untuk serta yang baru. Lalu ada reproduksi sebagai pengembangbiakan terjadi pada masa paling antara sesuai dengan kemampuan untuk ovarium. Lalu pada akhirnya kan jadi administrasi apa dengan ya, selanjutnya ada beberapa jenis pembuahan saya. Ada dua yang utama, adalah mitosis dan meiosis. Untuk misal seperti mitosis ini biasanya proses langkah. Lalu sel anak itu diganti dengan sel ibunya. Untuk kromosom sama dengan ibunya. Lalu terjadi pada sel tubuh dalam proses pertumbuhan, perbaikan dan reproduksi aseksual. Selain itu meiosis ini menghasilkan sel anak. Sel anak menjadi dengan sel ibunya. Kromosom anak setengah dari sel ibunya atau family. Lalu terjadi pada sel dalam proses reproduksi seksual. Oke, ini merupakan tahap pembahasan meiosis. Oke, kita lanjut pada ini. Pada mitosis ini ada beberapa tahapan. Pertama profase, metafase, anafase, lalu telofase. Profase ini benar-benar melatih kekuatan kromosom yang mana selalu jaga ini. Itu materi dia. Lalu penggerak ini mulai besar bagian kecil yang biasa disebut dampaknya. Lalu si kromosom ini membelah dan memisah kromosom dengan bawah. Ya, lalu bentuk biolog memisahkan biasanya memetafase ini sini kromosom dan berada di tubuh. Lalu kromosom jajar pada pembelahan. Ini sih kromosomnya sebenarnya. Ini kromosomnya jajar pada bidang belahan. Selanjutnya anafase ini sih kromosom dan berada di tubuh. Oke, seperti tadi. Selanjutnya kromosom kemudian bidang belahan. Iya, belahan. Oke, selanjutnya normal saudara dari setiap pasang yang bisa menuju ini. Selanjutnya untuk telofase ini berarti sudah mulai digabung. Lalu kromosom mulai bergerak, lalu bentuk ciri-ciri pengolahan. Dan selanjutnya untuk meiosis. Untuk meiosis ini ada beberapa tahap. Yang fase 1, fase 2, ada fase 1, fase 2, ada fase 1, ada fase 2, dan sebagainya. Oke, sekarang kita menuju ke fase 1. Fase 1 ini beberapa ini mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil yang disebut gampang tadi dan bentuk gedong belahan. Selanjutnya, dengan memakan dari kromosom bolong-bolong. Ini sebagai gambar. Lalu terjadi biasanya yang di pertukaran sel yang mulai dari sesuai dengan formasi kromosom. Lalu dilanjutkan dengan mekanisme satu, jadi kromosom berjejer. Ada bagian belakang. Selanjutnya fase 1 ini kromosom mononuclear dan untuk yang bawahnya. Selanjutnya pada fase besar ini kromosom mono mulai besar dan yang bawah juga
Lalu pembuatan itu mulai kembali. Selanjutnya sistem yang itu sepakat protokol. Selanjutnya pembuatan itu lalu selanjutnya maaf. Selanjutnya proses proses jadi pembuatan ini mulai sampai bagian jadi fragmen dan bentuk ulangan. Selanjutnya proses dan ulangan. Selanjutnya proses adaptasi proses menjadikan ketiga ulangan. Lalu lanjutkan proses ulangan. Perubahan ini terpisah dari beberapa yang ulangan. Dan ini terakhir adalah tahap dari fase 2. Lalu proses pembuatan terakhir untuk terkait dengan pada di oke, yang kita lanjut ke sistem dan proses reproduksi lagi-lagi. Organ reproduksi lagi-lagi ke bagian luar. Ada di sini ada dua yang pertama. Ada penis dan skrotum. Penis ini berfungsi sebagai saluran urin dan sperma, sedangkan skrotum ini menjaga testis agar sesuai untuk reproduksi sperma. Selanjutnya ini bagian reproduksi laki-laki bagian dalam. Ada vas deferens, uretra, testis dan epididymis. Untuk vas deferens ini berfungsi sebagai saluran sperma dari epididymis menuju uretra. Lalu uretra ini sebagai tempat salurannya keluar urin dan sperma. Selanjutnya testis sudah jelas sudah secara umum berfungsi sebagai reproduksi sel sperma dan hormon testosteron. Lalu epididymis sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Oke, selanjutnya ada vas feminilis, kelenjar prostat, lalu ada kelenjar Cowper, biasa dengan bahasa latinnya Bulbur-Beta. Oke, vesikula substansi ini menghasilkan zat yang bersifat basah dan alkali seperti fruktosa atau prostat, glandin, air dan protein pembuat. Selanjutnya ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini menghasilkan cairan putih-putihan sedikit asam dengan takaran pH sekitar 6,5 dan terdiri dari asam sitrat. Nah, asam sitrat ini berfungsi untuk menghasilkan energi. Lalu ada enzim hidrogen, lisozim, aminase, dan yang terakhir ada terminal plastik scan sebagai antibiotik. Selanjutnya kelenjar Cowper ini fungsinya menghasilkan enzim dan cairan bersifat basah.
Selanjutnya dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron serta hormon androgen. Oke, baik, ini untuk gambaran fase menstruasinya. Untuk 0-5 ini merupakan fase menstruasi. Lalu ini ada beberapa gambar. Jadi endometrium ini merupakan sudah dirinya sudah meluruh karena pada fase menstruasi. Lalu untuk pengaruhnya hormon lain atau hormon besar sebagai memicu berkembangnya folikel dalam ovarium. Oke, ini ada fase menstruasi, lalu ada fase proliferasi. Nah, ini ada beberapa penjelasan. Hormon estrogen dan progesteron ini memicu dinding rahim untuk menebal. Lalu ada folikel berkembang hingga menjadi matang. Lalu folikel tersedia hormon estrogen dan progesteron. Lalu hormon estrogen ini memicu diproduksinya hormon FSH dan LH. Oke, ini diagramnya untuk hormon-hormonnya. Kita lanjut. Nah, selanjutnya ini pasti sel telur dari ovum. Ini sel telurnya. Lalu hormon LH ini menikah secara mendadak. Oke, selanjutnya ini sel telurnya. Ini endometriumnya. Yang mana jika sel telur tidak dibuahi, maka polus lithium tidak lagi memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Selanjutnya fertilisasi. Fertilisasi adalah proses perburuan sel. Fertilisasi ini adalah proses perburuan intisal sperma dengan intisal telur sehingga membentuk zigot. Tempat terjadinya itu di lubang fallopi atau itu dan hanya akan ada sel-sel sperma yang akan membuahi satu sel telur. Oke, ini tahap proses fertilisasi. Ini ovulasi. Ini ovulasinya, lalu ini fertilisasi. Lalu ini implantasinya, mana lagi fertilisasi. Sel sperma masuk ke dalam sel telur. Oke, ini lanjut. Ini skema proses fertilisasi dan implantasi. Yang pertama ini pada gambar ini ovulasi. Ini ovulasi terjadi pengeluaran sel telur atau oosit dari ovarium. Nah, ini ovariumnya. Lalu sel telur ini berjalan menuju ke tahap 2, yaitu fertilisasi terjadi perburuan inti sel telur dengan inti sel sperma sehingga terbentuk zigot. Selanjutnya ini zigotnya lalu menuju tahap 3, pembelahan satu sel zigot terbelah menjadi 2, kemudian menjadi 4 sel dan seterusnya. Pembelahan ini terjadi dalam lubang fallopi. Selanjutnya ke pembelahan lanjutan, zigot terus membelah sehingga terbentuk sekumpulan sel seperti buah anggur yang disebut morula. Ini gambar morulanya. Selanjutnya morula ini terus mengalami pembelahan sehingga terbentuknya blastosit. Nah, blastosit ini selanjutnya menempel ke dalam endometrium yang disebut dengan proses implantasi. Ada gambar ini. Ini blastosit, lalu blastositnya mengalami implantasi. Oke, selanjutnya ini tahap-tahap kehamilan, yang mana ada di semester 1, semester 2, dan lalu di semester 3. Nah, pada setiap semester ini pada janin melakukan atau ada perkembangan tertentu pada setiap periodenya. Oke, trimester pertama ini periode terbentuknya hampir semua organ tubuh. Jadi pada trimester ini anggota tubuh pada janin itu sudah mulai terbentuk, lalu kondisi janin ini sangat rentan. Lalu untuk trimester kedua, perkembangan utama janinnya itu ke pembesaran ukuran berbulainya struktur yang menjadi lebih detail. Selanjutnya tidak ada perkembangan dasar seperti pada trimester 1. Lanjut ke semester 3, pertumbuhan ukuran janin dan sangat besar untuk mendapatkan kekuatan dalam hidup lingkungan luar. Oke, selanjutnya ini merupakan salah satu tahap janin berkembang dari bulan ke-1 sampai bulan ke-9. Oke, pada bulan ke-1 embrio melekat pada rahim dan telah menjadi 3 lapisan yang telah menjadi organ-organ. Selanjutnya bulan kedua ini sudah mulai terbentuk jatuh dan pembuluh darah, dagu, pipi dan rahang. Lalu organ-organ dalam kaki dan tangan ini telah bisa mulai bergerakkan. Lalu ada
lalu mulai